pasang ya. Sebenarnya yang membongkar pasangnya itu di media sosial. Bang Ronald, melihat saat ini, kemarin sempat ada beberapa spekulasi-spekulasi di media sosial. Saya nggak tahu apakah itu juga sebenarnya penjajakan dari partai politik, tapi sengaja dihembuskan di media sosial. Antara mencoba memasangkan Pak Ansar dengan Pak Yan, Pak Rudi dengan Pak Yan Fitri, dan terbaru adalah Pak Rudi dengan Pak Ansar. Gimana pandangan mengenai hal ini? Baik, terima kasih Mas Agus. Ya, kalau yang kita pelajari ya tentu apalagi dari sebelum ke sana tentu. Ya. Kalau dari pandangan kita semakin banyak calon, mungkin saya nggak the whole lah ya, saya mewakili seluruh akademisi, tapi kalau saya di kampus semakin banyak calon itu akan lebih baik. Lebih baik ya. Pertama gini, bapak-bapak yang dari partai ya. Ya, dua itu banyak lah kita pelajari, itu polarisasi lah, apalah segala macam. Itu rasanya yang tadi mau menyenangkan pesta demokrasi banyak bukan konflik ya, persaingan persaingan jadi yang mudah dan kebanyakan jadi tidak sehat. Nah, kalau dari kami melihat ya lebih banyak calon itu lebih baik. Jadi kalau sampai lebih dua, kenapa tidak gitu loh? Kenapa tidak? Nah, ini mungkin juga masukan ini ya, putra daerah banyak lah terbaik. Maaf ya, bukan kami bilang partai politik tertentu. Rasanya agak kecewa masyarakat Kepri kalau dibilang di drop aja dari Jawa. Kenapa begitu? Iya. Loh, calon ini adalah seharusnya, ya idealnya benar putra daerah. Tapi mendengar kata-kata itu, maaf nih bapak-bapak dari partai nih, jangan pakai istilah itulah. Itu kecewa benar masyarakat Kepri. Saya aja dibilang drop dari Jakarta. Siapa lo? Kira-kira begitu. Loh iya, Mas Agus ya. Apalagi kita yang lahir di sini loh. Jadi itu penting. Ini bagian, bukan kami mengajari, bagian dari komunikasi politik juga. Kalaupun ada seperti itu, tidak seperti itulah ngomongnya. Bahwa ini calon terbaik dari partai yang sudah rekomendasi, kira-kira gitu. Nah, lanjut. Lebih dari dua itu baik, menurut kami. Nah, sekarang kalau ditanya, saya juga tidak dapat info terakhir karena saya tidak terlibat politik praktis. Oke, yang mengemuka tentu dari segala sesuatu, bicara potensial, kendaraan politik, kemudian kesempatan, ya Pak Ansar dan Pak Rudi, ya itu dua yang paling mengemuka, betul. Tidak ada kendala lah dari persyaratan umum tadi dibanding kalau benar Pak Kapolda kita juga akan terlibat nanti di sana. Karena apa? Ya tadi bicara persyaratan umumnya seperti kendaraan politik dan hal-hal yang lain yang menurut kami itu menjadi kendala, Mas Agus. Betul, akan the last minute dia. Yang lain sudah tune in dengan kita bicara persyaratan umum. Yang ketiga ini agak terlambat. Betul, kalau secara teori mempengaruhi lah tingkat kesuksesan paslon yang ini. Tentu untuk menang, kira-kira begitu. Jadi kalau kans yang terbesar ya kedua ini sih menurut kami. Ya, pasangan terakhir nih antara Pak Rudi dengan Pak Ansar. Itu yang dihembuskan. Akan berpasangan. Kira-kira terwujud nggak? Ini pendapat saya pribadi lah ya. Ya. Rasanya sih kecil ya. Kecil kemungkinan. Iya. Kecil kemungkinan terwujud ya. Bukan masalah ego. Ya. Saya pikir ini bicara apa adanya fakta ya. Fakta, dengan ketentuan terus ngapain juga menjadi dua. Maksudnya, menjadi satu iya. Menjadi satu. Pertanyaan, kenapa harus menjadi satu? Kalau masing-masing punya peluang kok. Kira-kira untuk menjadi nomor satu ya. Saya nggak mau bahas lah isu untuk nomor dua. Bagi pandangan kami nggak ada lah yang sudah jadi nomor satu menjadi nomor dua, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Betul, makasih. Gimana Pak Rema gimana? Menyikapi masalah di media sosial ini gencar sekali soalnya. Ya memang ya bisa di politik ini kan apa saja bisa terjadi. Bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi. Di last minute bisa saja ada kejutan-kejutan yang juga memang jadi surprise untuk kita semua. Betul. Kan tidak bisa menampik hal-hal yang seperti itu, ya. Tapi yang pasti adalah kalau misalnya Pak Ansar Pak Rudi ya itu bisa saja terjadi, ya. Bisa saja terjadi. Apakah itu menjadi ideal atau tidak? Ya itu kan kembali lagi nanti, yang seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak Rudi dengan Pak Ansar itu sudah pasti tidak mungkin.
karena ada aturan yang tidak bisa membuat itu bisa terjadi. Ya kan Pak Ansar tidak mungkin jadi calon wakil, kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada cocokologi ya, kemudian sekarang muncul Pak Yan Fitri misalnya dipasangkan juga dengan entah siapa, ya ini hal-hal yang memang bisa saja mungkin, ya masih mungkin. Bahkan muncul lagi misalnya Pak Isdianto sekarang, atau siapa lagi nama-nama yang mulai-mulai keluar semakin dekat ini. Artinya ya memang mungkin-mungkin saja. Ya, tetapi kalau misalnya bicara ideal ya kembali lagi, apakah nanti berjalannya pemerintahan dengan ini kan satu badan sebenarnya mereka, gubernur dan wakil gubernur, apakah memang bisa seiring atau tidak pada saat dipasangkan? Nah ini yang juga harus dilihat kembali, ya. Dan tentu hal inilah membuat semuanya menjadi sangat dinamis dan tentunya sangat menarik, ya. Ya namanya pesta kalau kata Bang Ing tadi ya, kalau bisa ya memang betul-betul meriah, dinikmati oleh bukan saja partai politik tapi juga masyarakat, tentunya dengan degupan, wah ini kira-kira siapa berpasangan dengan siapa ini. Ya sampai hari ini kan belum ada yang betul-betul deklarasi kalau untuk itu. Siapa yang menghembuskan itu memang, atau ada sengaja yang mungkin mengetes atau bagaimana sebenarnya itu? Ya kita tidak bisa juga misalnya melihat apakah emang ada partai yang sengaja, bisa jadi mungkin ada relawan, ada tokoh, ada orang-orang yang memang menginginkan hal itu. Ya, karena melihat dengan berbagai faktor tadi misalnya disampaikan, kalau misalnya dua tentu ya tadi ya kalau sampai konflik mungkin tidak lah, tapi ya konflik horizontal ini kan kalau dua ini sangat berhadap-hadapan dia. Betul. Nah, sehingga memang diharapkan ya bisa meminimalisir itu. Di luar juga akan ada pada saat ada alternatif yang lain, tentu masyarakat akan lebih enak untuk siapa nih yang terbaik untuk dipilih. Ya, bukan memilih karena tidak suka dengan si A, kemudian ya sudah dia adanya si B. Ya kan kita berharap tidak seperti itu. Sehingga pada saat banyak pilihan tentu akan saya yakin akan berdampak baik lah. Nah, sejauh mana sekarang itu di media sosial mempengaruhi sikap dari partai? Apakah itu juga menjadi satu lirikan? Oh, oke juga nih kalau dipasangkan. Udah cukup kalau dipasangkan udah nggak ada lawan misalnya. Ya tentu kalau kita di partai politik, semua yang bisa jadi masukan tentu itu kita pertimbangkan. Ya termasuk ya apa yang ada di media sosial, tapi tentu disaring tidak mentah-mentah melihat kemudian akhirnya kita latah kemudian ngikut, ya tidak juga ya seperti itu. Tapi tentu semuanya disaring. Ya bisa saja namanya sekarang mayoritas orang dengan gadgetnya smartphone yang luar biasa pasti main medsos ya. Sangat mempengaruhi sekali. Ya tentu kita di politik telinga kita harus juga tebal dengan hal-hal yang seperti itu sehingga kita bisa lebih objektif. Tentunya apalagi dalam nanti menentukan siapa. Ya, saya ke yang punya Pak Ansar dulu nih Pak. Pak Agus, gimana nih Pak? Rela enggak sebenarnya Pak? Atau memang jangan didorong sekalian jangan Pak? Sikap Golkar ini? Sikap Golkar sekarang masih dalam proses. Jadi tadi udah disebutkan itu fraksi media sosial yang mengatakan demikian kan. Komisi media sosial. Saya ketawa aja karena yang menyatakan itu fraksi media sosial. Betul. Kecuali elit-elit di tingkat pusat setiap partai mengatakan demikian. Kita harus tanggapi dengan serius gitu kan. Betul. Tapi kalau hanya itu ya ibarat orang bermain puzzle aja. Coba itu baru tepat bongkar pasang ya. Kalau main puzzle. Ya karena masih belum menimbulkan konsekuensi politik, ya biarkan juga itu berlalu gitu. Nah, padahal di partai kita itu dalam proses semuanya tidak saja untuk provinsi tapi juga untuk kabupaten kota, sesuai dengan platform politik yang berlaku di negeri kita ini gitu. Artinya apa? Di fraksi media sosial bisa berpendapat begini dan begitu ya, tapi platform yang kami punyai di Partai Golkar sudah ada standarisasinya gitu. Artinya tadi saya awal-awal mengatakan bahwa pilihan penetapan itu berdasarkan ya acuan yang paling sederhana ya basic elektoral tersebut. Tapi dua-duanya elektoralnya bagus, kalau digabungkan kan luar biasa itu Pak. Pak Rudi bagus, Pak Ansar bagus kalau memang pijakannya adalah elektoral. Ya kalau takdir demikian tentu menang lah. Kalau takdirnya demikian menang lah, nggak perlu mendefinisikan elektoral base-nya segini segitu. Nah karena secara otomatis matematik dan politik udah seperti itu. Misalnya
ya menang yang kandidat dari kami. Ya, tapi melihat itu kira-kira peluangnya besar atau kecil? Siapa? Yang dipasang-pasangkan oleh di media sosial Ya, itu gimana? Kita lihat basic elektoralnya bagus. Ya. Tapi basic elektoralnya nanti kan bisa degradasi, dia bisa juga naik kan Oke. gitu. Itu perlunya survei gitu. Ya. Jangan membenci lembaga survei itu penting. Nah, orang mengatakan basic elektoral saya nggak ada karena nggak pernah ikut caleg, nggak ikut pilkada. Ya nggak ada. Bagaimana kalau nggak ada? Lakukan survei. Nah, ini yang perlu kita cermati, dinamika yang ada, karena memang walaupun kita ini demokratisasi lokal, tapi yang menentukan tetap ada elit-elit yang ada di pusat. Di pusat, ya baik. Bang Iskandar gimana Bang Iskandar? Ini mau jadi meriah sebenarnya kalau Ya, ada ya. fraksi versus itu. Ya, ya. Ya kan? Yang jelas apa namanya? Yang pertama Pak Hansar, Pak Rudi dan Pak Yan Fitri. Mereka adalah putra-putra terbaik kita, ya, yang nampak, yang muncul untuk bertanding. Ya. Ya. Kalau cuma hanya satu pasangan lawan kota kosong nggak menarik dia. Nggak menarik, Oke. ya. Mungkin kalau head to head mungkin memang ada sedikit polarisasi nanti, ada resiko seperti itu. Ya. Kalau 3 pasangan, saya lebih suka 3 pasangan, lebih indah dia. Banyak pilihan, sama Bang Raymond tadi itu, ya kan? Cuma kan persoalannya kita harus tanya juga sama kandidatnya, mau nggak katanya. Iya, Itu iya, masalahnya, iya. kan? Jadi nggak apa-apa, biarin aja kalau menurut saya kan wacana-wacana seperti itu. Makanya saya lihat ada 2 variabel kalau kita menentukan. Yang pertama dari basis elektoral tadi ya, potensi menang siapa sih sebenarnya, kan gitu kan? Ya. Apakah dengan 1 pasangan, 2 pasangan, kan gitu, pasti punya analisa. Yang kedua yang penting juga adalah ketika udah menang mereka bisa bangun daerah enggak? Kalau tidak mereka cuma gitu-gitu aja buat apa? Ya, ya. 20 tahun lebih kurang berdirinya, saya anggap tahun 2005 deh provinsi ini jalan ya, Ya. zamannya Pak Ismet ya. Kan kita udah udah dewasa nih ya. Tentunya kita ingin sebuah lompatan yang besar untuk Kepri. Apalagi kita daerah border area, daerah perbatasan dengan Singapura, Malaysia, Selat Malaka punya potensi, Laut Cina Selatan. Nah kita butuh memang the strong leadership, pemimpin yang kuat, yang smart, yang cerdas. Agar ya tujuan pemerintahan itu mensejahterakan, meningkatkan daya saing, dan itu tercapai. Jadi memang saya pikir itu nggak apa-apa ya, menurut saya ya. Ya. Tapi lebih bagus kita tanya kandidat sendiri gitu. Jangan-jangan Golkar yang dorong-dorong enggak Iya, jangan-jangan dorong-dorong ya. ketahuan. Silakan. Tapi sikapnya gimana kalau melihat 3 itu? Kira-kira memungkinkan nggak? Iya, tadi saya di awal saya bilang bahwa ya saya yakin ketiga kandidat yang nampak ini, Ya. mereka juga ingin menyurahkan potensi mereka. Contoh Pak Yan Fitri, dia dalam statementnya ingin mewakafkan. Oke. Pak Rudi saya lihat ketika dia bisa membangun kota Batam dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan Pak Ansar piawai, dia udah pengalaman di Bintan ya, kemudian tadi jelaskan Pileg 2019 ya kemarin ya, setelah eselonnya tinggi gitu. Jadi ini kan potensi ya, tinggal apa yang mereka tawarkan sama kita, ya kan? Ya. Kalau ya pasti punya hitung-hitungan saya yakin. Ya, saya pernah membaca statement pernyataan dari Bang Iskandar. Iya. Tidak mungkin itu pasangan, Pak Rudi akan tetap nomor 1, seperti itu kan? Saya pernah bicara sama Pak Rudi, saya pernah tanya, Ya. ya, karena memang kami kebetulan dia ketua umum ikatan alumni SMA 1 Tanjung Pinang, Oke. saya ketua harian, jadi memang Ya. sering berkomunikasi. Ya. Saya pernah tanya, ya karena saya yakin dia sering berkomunikasi dan punya prestasi, wajar dong dia ingin mencurahkan potensinya itu dalam level yang lebih tinggi, Ya. ya kan? Ya makanya saya bilang, saya pikir nggak mungkin karena dia pinginnya jadi Nomor gubernur, 1. nomor Ya. 1, ya Ya. kan? Tapi kita Karena nggak tahu karena apa nomor 2-nya dari PKS, bukan seperti itu? ya maunya gitu. Maunya gitu, iya iya. Ya kan? Ya, kami kan senang kalau ada wakilnya dari PKS. Iya iya. Jangan tegang-tegang amat lah. Gitu Bang Agus.
Agus ya. Ya gimana? Baik, baik. Bang Arsal gimana Bang? Responnya gimana Bang Arsal? Baik Mas Agus. Jadi saya kira beliau-beliau sudah menjelaskan ini. Tapi yang jelas yang harus kita garis bawahi ya. Tentu Gerindra punya kepentingan untuk Kepri. Ya. Kemudian tentu juga dalam hal ini sekaligus Pak Prabowo itu punya kepentingan juga untuk Kepri. Maka DPP sepertinya saya memperhatikan cukup dan sangat hati-hati dalam menentukan siapa pemimpin di Kepri. Karena ini kan harus bisa memastikan nantinya bahwa siapa nanti yang terpilih itu bisa mengamankan kebijakan. Ya kan presiden terpilih kan Prabowo ini. Betul, ya. Maka itu harus digarisbawahi. Bisa mampu membumikan program-program yang menjadi visi misi Pak Prabowo sendiri selama kampanye kemarin. Jadi kenapa misalnya sampai saat ini untuk Kepri Gerindra belum menyatakan sikap kemana arah angin itu misalnya seperti itu. Karena sekali lagi ini kita berharap nantinya ketika Pak Prabowo sudah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan, maka tentu diharapkan juga beliau-beliau yang memimpin di daerah, gubernur sampai ke kabupaten kota itu bisa secara bersama-sama memajukan Indonesia ini di masing-masing daerah itu dengan mengamankan program itu. Artinya kalau kita Iya. berbicara pada konteks keberlanjutan dari pusat daerah ke daerah, Iya. dari pimpinan Pak Prabowo, yang lebih tahu tentu kader Gerindra sendiri yang akan diusung. Apakah bisa diartikan seperti itu? Iya, kalau bicara soal prioritas mungkin idealnya sebaiknya kader Gerindra. Akan seperti itu Tapi ya? kan tentu kan kita tidak ego, Mas. Oke, Ya, iya, kan? iya. Kita tahu diri. Iya, iya. Membangun negeri yang sangat luas dan besar ini membutuhkan kerjasama politik. Itu penting. Kalau bicara ideal, kalau kita tanya semua ya beliau-beliau baik PKS, Golkar, ya Demokrat, ya tentu mengatakan sebaiknya kader kami. Ya, tadi kan beliau sudah menyatakan kalau bisa PKS jadi PKS wakil yang- gubernur. iya, Itu betul. tidak salah, tidak keliru. Tapi dalam membicarakan kerangka kepentingan yang lebih besar ini, ada saatnya kita harus mengalah. Yang penting tadi itu Mas, bisa nggak mengembangkan kebijakan Presiden Republik Indonesia gitu. Program yang disampaikan, yang ditetapkan di pusat itu linear berjalan sampai ke tingkat daerah. Nah, ini yang penting, makanya sekali lagi kami mencermati seperti itu sampai saat ini. Kan tadi disebutkan figur-figur ini ya adalah tokoh-tokoh terbaik untuk Kepri ya, yang muncul saat ini. Kita tidak ragu dengan kapasitas, kapabilitas ya termasuk mungkin isi tasnya kan seperti itu, integritas dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi kita ingin memastikan di antara tokoh-tokoh terbaik ini mana yang kira-kira bisa lebih meyakinkan orang bapak-bapak di DPP ini untuk menjalankan program-program pusat itu sampai linear ke tingkat daerah. Kan tujuan kita kan Indonesia maju, Indonesia Ya. emas, Mas, seperti itu. Ya, gimana Pak? Nah, itu seperti itu. Jadi keberlanjutan tadi itu dari pusat. Baik. Kira-kira sinyalnya kemana nih? Mungkin, tapi jangan dianggap gosip ini ya dari Iya. dari kampusnya. Jadi senang nih abang kita yang di Gerindra ini. Iya. Ini saya cuma menangkap kode-kode Oke. mengamankan Kode alam kebijakan ya. pusat di daerah. Artinya dengan calon yang ada sudah happy nih Mas Agus. Oh, sudah happy dengan Gerindra jalan bisa Anda? anggaplah Ya. ada dua paslon. Kita Oke. bicara nomor satu dulu, Pak Ansar dan Pak Rudi. Oke, Gerindra Ya. dua-dua artinya. Kan begitu. Ini pandangan kami loh Bang. Ya, karena the last minute mencalonkan sendiri itu rasanya tak tipe Pak Prabowo deh kayaknya. Misalnya nanti Juli akhir baru mencalonkan dari calon sendiri gitu. Menurut saya sih Di ya. Pilgub Sumatera Utara, Bobi udah jauh-jauh hari dideklarasikan. Baik. Dan nanti akan saya sentil Golkar juga karena Iya. Golkar sudah mengeluarkan rekomendasi. Kenapa kok di Kepri kok belum kan gitu? Iya. Nah, jadi menarik ini. Ini pandangan saya Bang ya. Jadi ya DPP happy dengan Happy. yang ada ini dua ini. Kelihatannya seperti itu. Ya mungkin juga saya nggak tahu di internal ya. Di internal bagaimana masukan dari DPD ke pusat. Apakah seperti Happy itu cukup dua calon ini aja maksudnya? ya Atau karena tadi kan mengingat bisa mengamankan kebijakan Pak Prabowo. Nah, Iya. silakan nanti dua paslon ini ya deketinlah Gerindra kan gitu. Untuk
lebih memperkuat. Itu wajar. Oke, memperkuat konstelasinya di DPRD. Kalau saya Kira-kira melihat begitu. sinyalnya malah Gerindra itu akan mengusung calon sendiri karena dia yang bisa apakah seperti itu, bisa peluang seperti itu? Yang dua tidak dipakai akan memajukan calon sendiri dari Gerindra. Sinyalnya yang saya tangkap begitu. Iya benar sih Mas Agus, cuman kok rasanya lama sekali gitu ya. Oh, Itu iya. orang lain sudah ngebut gitu ya, dia baru mulai. Saya ya nggak tahu lah, bukan pemain sulap juga DPP ya kira-kira ya. Ini bisa disulap nih, orang udah 50% gas, dia baru selanjutnya seperti itu ya dari menurut waktu saya. agak agak Betul. Kerja kerasnya luar biasa karena tak mudah juga, apalagi calonnya itu menghadapi dua-dua yang memang petahana di daerah, maksudnya di Kota Batam dan di provinsi, Mas Agus. Berarti Kira-kira akan begitu. lebih rasa menguntungkan untuk mengambil dua di antara satu ini. Iya, karena tadi Peluangnya menangkap ke sana. kode bahwa Peluang ke sana. tetap bisa mengamankan kebijakan pusat, kira-kira begitu. Itu saja kan, happy gitu loh. Ya, oke, Bang Makasih. Ajal. Dijawab Bang, Bang Ajal. Iya, ini sangat menarik ya. Kalau beliau ya dari akademisi kita punya prediksi semacam itu, ya saya kira sah-sah saja ya kalau dianggap. Ya, tapi jujur ini kita tidak berhenti di dua sosok ini. Tidak berhenti di dua sosok berhenti ini. di dua Ya? sosok ini. Ya. Dua sosok ini. Artinya masih Iya. Iya. memungkinkan muncul yang lain lagi. Masih sangat Ya. memungkinkan sosok yang lain karena itu lagi tadi Mas. Jadi gini, kenapa saya mengatakan pentingnya memperhatikan kepemimpinan di daerah ini. Selama ini seakan-akan ada ketidakkompakan dalam tanda Oke, petik ya. antara pemerintah daerah, kota, gubernur dengan sampai ke pusat. Ya. Jadi program-program presiden yang terpilih itu tidak bisa secara utuh dibumikan sampai ke kabupaten kota. Ya, itu kan bukan presiden dari partai kami kan misalnya seperti itu, atau bukan usungan kami. Nah ini yang harus ya, walaupun sepenuhnya tidak bisa kita menglinearkan seperti itu, tapi meminimalisir. Karena ketika pemerintah misalnya katakanlah wali kota Batam misalnya tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan pusat atau sepenuhnya tidak siap untuk melaksanakan, ini kan implementasi yang kita kampanyekan selama ini misalnya makan siang gratis, itu kan akan terjadi di daerah Mas itu. Tapi ketika wali kota, bupati, gubernur klop dengan pemimpin tertingginya, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Nah, saya kira siapapun figurnya nanti, ya silahkan mungkin ya membangun ini. Saya kira dengar-dengar minggu-minggu ini komunikasi politiknya cukup intens. Cukup intens. Ya, komunikasi politik siapa ini yang lebih bisa meyakinkan ya DPP ya. Tentunya ya kita tunggu dan kita siap melaksanakan perintah itu. Ya, baik. Pak Agustar nih. Dari Golkar nih, sinyal-sinyalnya di Sumut mesra itu. Gerindra sama Golkar mengusung Bobi. Apakah yang disampaikan Bang Ajal tadi misalnya linier dari pusat dari Pak Prabowo itu akan ditangkap oleh Golkar juga di Kepri? Ya sebenarnya dari Golkar ataupun kondisi partai lainnya di tingkat pusat, Ya. kan sudah ada sinyal kemarin waktu di Pilpres kan. Betul. Nah itu bisa kita terjemahkan juga paralelisme ini akan terjadi juga. Artinya koalisi Pilpres bisa saja berlanjut di sini di Pilkada. Logika dan konsekuensinya seperti itu. Ya. Logika dan konsekuensinya seperti itu. Namun kita tentu tidak akan mengurus perahu orang lain kan. Ya, gitu kan. ya. Kalau Golkar udah jalan ini seperti ini gitu. Contohnya waktu di Pilpres. Oke, ya. Nah, itu lagi yang tak ada lagi faksi-faksi lain yang mengatakan di luar itu. Berarti peluang Pak Ansar didukung Gerindra besar, maksudnya seperti itu. Ya bisa juga. Bisa seperti juga ya. itu. Tetapi yang paling penting sikap kader kan. Ya, Kader ya. harus mengikuti putusan-putusan pengurus. Itu aja yang bisa kita lihat fenomena politik yang ada sekarang ini. Ya seperti itu gitu. Padahal waktu masih banyak ya. Masih 2 bulan juga. 2 bulan lagi. Bisa saja berubah di dalam waktu singkat tersebut. Ya. Kami sebenarnya juga mengundang dari Nasdem, tapi karena ada kesibukan, jadi hanya PKS yang berada di luar pemerintah. Bang Iskandar, gimana
responnya ini koalisi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Bang Arja tadi? Ya gini, ada dua hal yang mungkin yang perlu kita perjelas ya. Yang pertama kandidat yang basisnya elektoral, oke. Yang kedua adalah tiket. Oke, Oke. ya. Kalau misalnya kita punya tiket, tapi memang elektoralnya nggak naik gimana? Apakah kita memaksakan? Karena kita ingin orang yang kita usung pasti menang dong, Ya. kita kan. Minimal esensi visi misi yang dia bawa. Saya pikir juga untuk program pusat ya wajib itu kita sejalan. Walaupun mungkin kita partainya berbeda, karena dia adalah presiden, oke. Gubernur adalah perpanjangan tangan presiden, pemerintah pusat di daerah. Ada program-program RPJMD yang memang harus kita punya patokan. Nah kalau tadi pertanyaannya PKS, ya tergantung juga sebenarnya kan. Tadi saya bilang dia tergantung elektoral juga. Kalau memang katakanlah si A lebih potensinya menang tinggi, kemudian ada beberapa variabel visi-visinya cocok sama PKS, kami akan dukung mereka walaupun mungkin partainya nggak koalisi yang presiden kemarin, kan gitu kan? Ya. Jadi memang harus kalau saya anggap harus namanya scientific base, pengetahuan juga apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Ya, dia tidak harus misalnya di luar partai juga bisa, di luar yang koalisi kemarin bisa juga melanjutkan. Juga, ya benar, walaupun kan selama ini komunikasi kami kemarin kan juga udah bagus gitu ya sama Pak Rudi misalnya waktu itu ya. Mungkin saya pribadi seperti itu. Ya lebih mudah-mudah aja lah. Kan gitu kan. Iya. Tapi kita lihat nanti Mas. Ya, baik. Bang Raymond gimana responnya nih? Ya sebenarnya kalau misalnya karena Pilpres ini kan baru beberapa saat berlalu ya, Ya. jadi memang tentu masih sangat hangat ya. Sangat hangat. Sangat Ya, hangat betul. ya. Tapi ya tentu kembali lagi ke daerah ini memang tadi kita nih serentak nih, bahkan jangankan koalisi Pilpres. Pilkada gubernur dengan kabupaten kota ini bisa jadi Bisa juga beda, ya? berbeda seperti tadi Pak Agustar sampaikan ya. Ini yang memang menjadi ya konsekuensi dengan pilkada serentak ini. Konsekuensi pilkada beberapa waktu jaraknya sebentar sedikit sekali dengan Pilpres. Ya, tentu aura Pilpres masih terbawa, tetapi kembali lagi tadi apakah basis elektoral ini bisa menyatu dia? Orang yang punya basis elektoral yang bagus bisa disatukan dengan tadi ada pengaruh-pengaruh dari kursinya cukup atau enggak. Oh ternyata di sini sudah cukup, ternyata ini tertarik dengan yang lain mungkin ya kan, karena mungkin ada visi misi yang mungkin sesuai dengan platform dari partai masing-masing. Ya tentu sangat dinamis sekali hal ini. Jadi Mas AHY sudah menyampaikan kalau bisa dari koalisi Pilpres dulu yang akan dilirik. Sudah menyampaikan seperti itu. Apakah itu juga diturunkan nanti? ya benar. Saya yakin juga ini kesepakatan saya yakin di koalisi Pilpres ya, yang memang itu menjadi harapan. Yang menjadi harapan jika memang di daerah ini bisa juga bersama tentu alangkah lebih baik. Karena apa tadi balik lagi program-program dari pemerintah bisa berjalan juga dengan maksimal, diharapkan seperti itu. Tapi kembali lagi tadi untuk bisa maju butuh tiket. Betul. Untuk bisa menang butuh basis elektoral yang tinggi ya. Kembali lagi ke sana jadinya. Akhirnya semuanya mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi setiap daerah. Makanya mungkin di daerah tertentu kita bisa bersama, mungkin di tempat yang lain bisa jadi berbeda, dia menyesuaikan dia jadinya. Jadi hal-hal ini tidak bisa dipungkiri juga. Ya, kalau Bang Ronald, ini apakah betul? Melihatnya saya melihat sinyal bahwa ini sebenarnya Gerindra sudah cyber. Artinya pengen memenangkan pilkada. Kalau pengen menang, mengulang kesuksesan dari kemenangan Pak Prabowo. Nah, cyber artinya di pilkada itu yang akan jago, yang akan didukung oleh Gerindra pasti akan menang. Apakah bisa diartikan seperti itu? Iya, makasih Mas Agus ya. Kalau itu sudah artinya ya, kalau kita bicara praktek, kalau itu sudah pernah dilakukan, kenapa tidak kita coba lagi ya di tingkat pilkada ya. Ya, cuman kembali tadi kan, bolehlah kita ya. Yang menarik kan bagi kami di kampus ini, di tingkat kota Batam itu rasanya confirm tadi abang kita bilang, maju. Betul. Tapi di tingkat Kepri kan saya akan menyentuh ke sana lagi nih. Di tingkat Kepri
masih iya dan enggak. Kan begitu ya. Artinya ada calon ada atau tidak masih entarlah. Nah ini nih maaf nih. Padahal kalau di Batam juga sama-sama ada yang kuat. Saya sebenarnya. justru mengingat cywornya Bang ada, walaupun mungkin siapa, artinya dia ngarangnya sudah ke situ begitu, bahwa Oke. Gerindra Ya. akan juga mencalonkan. Itu lebih meriah lagi sayornya. Iya, iya, Sehingga iya. nanti betul-betul kita confirm, oh nanti ada lebih dari 2 paslon, kira-kira begitu Jadi masalah sudah pilihan-pilihan pakai kita. misalnya ada tiga poros misalnya kayak gitu. Iya benar Mas, kira-kira begitu, tanggapan sedikit dulu. Ya. Nah, karena ya itulah sayor yang menurut saya Yang diharapkan. diharapkan. Cyber yang diharapkan. Betul. sebenarnya. Biar ya daerah lain melihat wah ini menarik nih di Kepri nih. Seks dan segala macam nih pesta demokrasi, tetapi nanti hasilnya yang terbaik kira-kira gitu. Iya Mas. karena saya tolak ukurnya adalah di Sumut. Sumut sudah langsung itu Pak Bobi masuk ke Gerindra, dapat tiket, didukung juga kemarin oleh Ya, kita Golkar. sabarlah kata Bang tadi, mungkin sebentar lagi awal Juli Mas Agus kita mengharapkan. Jadi Bang, ada 3 paslon ini ya kita berharap PKS entah yang 1, 2, 3 nanti Bang. Ayo, kami ingin melihat juga dia kondisi. Iya. Oh iyalah, partai-partai yang yang memiliki kursi yang cukup signifikan nanti menjadi wakil. Ayo Bang, kita dorong. Biar pilihan kita semakin banyak kira-kira gitu Mas Agus. Gimana Bang? Kepri kok ditunggu-tunggu ada apa? Ditunda-tunda lah gitu loh. Jadi begini, sebenarnya bukan tunda-menunda dan Ya. lain sebagainya ya. Ya lagi-lagi memang ini kan masih ada waktu ya untuk menentukan itu. Kita pahami bahwa karakter Pak Prabowo itu adalah karakter merangkul. Beliau punya karakter merangkul. Jadi bagaimana sekali lagi bersama-sama membangun negeri ini. Tentu semua diajak bicara, termasuk tadi bicara tentu bicara dulu internal partai koalisi kemarin ini seperti apa kan Ya. seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya partai-partai lain yang kemarin mungkin tidak bersama dengan kita juga diajak bicara sebetulnya. Jadi posisinya di situ Mas Agus, jadi seperti itu. Jadi kita sepakat tadi, tentu juga Prabowo ingin memastikan ketika ini katakan cocok, tapi ketika ini diusung, apakah dia punya elektoral Ya, cukup untuk menjadi pemenang di daerah itu? Ya, bagaimana logistiknya? Bagaimana visi misi dan lain sebagainya? Tentu semua aspek itu dicermati dengan sedalam-dalamnya sehingga ketika dia ikut bertarung bisa menjadi pemenang dan bisa sekali lagi mengamankan kebijakan pemerintah pusat itu. Jadi sampai istilahnya membalelo kan seperti itu. Balelo ya. Jadi gubernur tapi sampai ke wali kotanya juga tidak ingin menjalankan kebijakan pusat seperti itu. Nah, itu terjadi kalau dari kacamata Gerindra. Iya. Suatu kepala daerah yang dikatakan balelo tadi, Iya. itu peluang terjadi karena apa? Apakah tadi beda partai atau apa yang Iya. membuat faktor terbesarnya? Ya tentu bisa dikatakan pertama ya paling tidak kalau sama-sama Gerindra kan nggak mungkin berani Oke. melawan kan seperti itu. Ya. Ya tentu berpotensinya kalau dia beda partai, beda pandangan soal visi memajukan Indonesia ini. Iya kan seperti itu. Misalnya contoh konkret saya sampaikan. Ini kan bukan jualan tanda petik ya yang sudah sangat familiar di masyarakat. Kita ingin memberikan makan gratis ya. Sekarang dijadikan sebagai makan gizi gratis Bergizi, kan seperti ya. itu. Nah, ketika ini tidak disupport karena ini akan terjadi di daerah, di Ya. kabupaten kota bahkan sampai ke tingkat kelurahan, sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Ketika wali kota bupatinya itu tidak sejalan dengan program ini kan setengah hati dan lain sebagainya kan tidak maksimal Mas. Ya, ya. Jadi harapan kita untuk menuju Indonesia maju dan Indonesia emas itu ia menjadi sebuah mimpi belaka ketika itu tidak disupport oleh pemerintah daerah. Nah saya kira ada kami perhatikan dalam posisi itu sehingga sampai saat ini ya tidak hanya di Kepri sebetulnya. Beberapa daerah juga belum putus sebetulnya Ya. seperti itu. Baik, Gitu, Mas. baik ya. Berarti kalau sinyalnya memang memandang yang sejalan dulu kemarin di Iya. ya Bang In. Setuju nggak yang disampaikan oleh Bang Adil tadi bahwa sebenarnya potensi kepala daerah yang berbeda visi, bisa partai itu bisa menghambat. Iya jelas Mas. Apa kan bahwa namanya gubernur, bupati, big bossnya itu presiden. Betul. Dia nggak Ya. boleh menyimpang apa yang telah di program-program. Cuma kan kita
pasti ada namanya muatan lokal, Oke, kebijakan lokal. Selama itu tidak menyimpang dari kebijakan presiden, undang-undang, dasar dan sebagainya, tentunya nggak ada masalah, ya kan gitu. Memang tadi sebenarnya bahwa Kepri ini memang strategis ya, strategis daerah border area perbatasan 4 negara, kemudian pertumbuhan. Saya yakin nanti salah satu pusat ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ada di Kepri ya, Kepri. Jadi memang sangat strategis ya. Cuma kan kami hanya melihat dari sisi lain bahwa kalau ada banyak kandidat lebih menarik, itu lebih aja, menarik. menarik. Ya. Mungkin punya visi misi yang ternyata misalnya si A misalnya, dia punya visi seperti ini, dia tawarkan. Tadi benar kata Bang Raymond tadi, adu gagasan sebenarnya. Kita harus masuk ke situ sebenarnya, ya. Jadi jangan kita habisin duit untuk pesta demokrasi. Mungkin kalau secara kabupaten kota mungkin lebih dari mungkin sampai 200 miliar barangkali ya, se-Kepri ini ya, dari anggaran provinsi dan kabupaten kota. Masa kita nyiptakan pemimpin yang begitu-gitu aja kan? Sayang sebenarnya. Itu Mas. Ya, baik.